Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, izinkan dalam kesempatan yang pendek ini berbagi sambil istirahat sejenak. Pertama tentu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita alhamdulillah sudah masuk pada hari yang ke-17 gitu, kira-kira begitu. Dan semoga kita bisa nutut sampai pada hari yang terakhir, dan semoga amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang pendek ini izinkan saya berbagi tentang bagaimana kita itu berkomunikasi secara beradab, atau kalau boleh disingkat adab komunikasi yang baik. Di dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 70, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini yang melandasi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang lurus. Ini landasan diskusi kita malam ini. Ibu bapak sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa komunikasi ini penting? Kita ini, setiap kita itu memiliki momentum komunikasi yang mirip. Kadang-kadang relasi komunikasi kita itu ada relasi komunikasi rumah, pekerjaan, sekolah, anak gitu ya. Seputar itu hampir semua kita. Karena itu kita harus memikirkan momentum komunikasi pada relasi tersebut. Sampai hari ini ada dua momentumnya. Ada momentum komunikasi di ruang nyata, di mana kita bisa ketemu secara fisik, apa itu di rumah, apa itu di tempat kerja, apa itu di sekolah. Kalau di rumah dengan keluarga, kalau di tempat kerja dengan kolega, kalau sekolah berarti dengan guru dan wali murid yang lain. Itu namanya momentum komunikasi pada ruang nyata. Yang kedua adalah momentum komunikasi ruang digital. Ya, yang kita tahu ya, lewat HP, lewat status, lewat WA, dan komentarnya sangat terbuka. Karena itu kalau kita kepingin membangun komunikasi pada dua momentum tersebut, prasyaratnya ada dua. Yang pertama adalah komunikasi kita harus mengandung trust, harus mengandung kepercayaan. Ya, tentu
basis dari trust itu adalah komunikasi apa adanya, komunikasi yang jujur. Jadi ayat tadi itu qaulan sadida adalah perkataan yang tulus, perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Demikian pula ketika kualitas komunikasi kita itu ada unsur kepercayaan, maka akan menghasilkan yang kedua, yakni kejelasan pesan, kejelasan makna. Nah, karena itu maka kalau pesannya jelas, pasti relasinya akan kuat. Karena itu di keluarga itu hati-hati betul kalau kita mau berkomunikasi, pilih momentum yang tepat, kemudian beri kesan dengan basis kepercayaan, karena disitulah nilai-nilai itu bisa tertanam. Sehingga tidak heran ketika komunikasi berhasil di rumah, pasti anaknya, istrinya, dan semua keluarga yang ada di rumah nyaman. Dengan nyaman maka tumbuh, demikian juga di sekolah, demikian juga di tempat kerja. Sebaliknya ibu bapak sekalian, kalau komunikasi itu pesannya kabur, masuk di sana unsur kemarahan, unsur emosi, ya tentu disitulah mulai terjadi konflik. Jadi konflik itu terjadi sebetulnya akarnya adalah kita tidak bisa mengelola komunikasi yang baik. Ya, di adat Jawa kita sering mengenal dengan yang penting rukun gitu ya. Itu bagus karena itu akan menjaga tata krama. Tapi ada wilayah di mana kita sering itu ewuh pakewuh gitu ya. Paham ya Bapak Ibu, ewuh pakewuh itu ternyata kalau menyampaikan sesuatu positifnya adalah dengan bahasa yang halus. Tapi ketika ada masalah karena kesungkanan dan lain-lain, dia memendam, tidak mengkomunikasikan. Akhirnya yang terjadi pada satu titik meledak. Nah, ini sama, artinya cara komunikasinya tidak baik karena hanya tersendat oleh rasa ewo pakeo atau sungkan itu. Nah, pada titik ini ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran memberikan kompas yang jelas. Jadi basis komunikasi tadi adalah qaulan sadida tadi. Jadi perkataan yang benar, yang jujur, yang tepat, yang lurus dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, Al-Quran juga memberikan standar komunikasi itu seperti apa. Jadi ada di dalam surat Al-Isra ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul li ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan. Nah, ini agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Jadi salah satu usaha kita, effort kita agar komunikasi terus kita menjaga perkataan yang baik. Kalau tidak maka setan akan mempengaruhi di sana. Inna syaitona yanzaghu bainahum. Jadi setan akan menimbulkan perselisihan. Nah, ini unsur kesabaran Bapak Ibu. Nah, berarti relasi komunikasi itu harus didekatkan pada pendekatan perbaikan. Jangan terbalik, relasi komunikasi endingnya adalah mempermalukan. Apapun kondisinya ibu bapak sekalian. Mempermalukan siapa? Mempermalukan orang yang diajak komunikasi.
Nah, ada banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW yang kita diajak untuk selalu menjaga ini semua. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarohu. Jangan menyakiti tetangga. Fal yukrim doifahu. Muliakan tamunya. Fal yakul khairon au liyasmud. Itu semua koridor di mana memang kita ini harus memiliki fondasi apapun momentum komunikasinya, baik secara fisik ketemu maupun secara digital maupun secara online atau menggunakan HP itu. Bahkan Nabi Muhammad juga mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari itu, satu kalimat saja kalau kita tidak bisa menjaga, kita akan terjerumus ke dalam neraka. Tapi sekali kita menjaga satu kalimat di dalam komunikasi kita, itu menyelamatkan kita ke surga. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat saja, mirridwanillah, dan itu diridhai oleh Allah, la yalqi laha bala, tanpa ia menganggapnya penting, yarfa'ullahu biha darajah, maka Allah akan mengangkat kalimat orang tersebut beberapa derajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah, sebaliknya sungguh orang yang mengucap satu kalimat yang dimurkai oleh Allah, min sakhatillah yahwi biha fi jahannam, dia terjerumus ke dalam satu kalimat. Inilah standar-standar minimal di dalam komunikasi. Nah, ibu bapak sekalian, kalau begitu strategi komunikasi yang harus kita perhatikan biar pada koridor keadaban seperti apa? Saya menulis di sini ada 6, tapi akan saya sampaikan 2 saja karena waktu. Yang pertama adalah kita harus terus menjaga niat di dalam komunikasi kita. Jadi sebelum bicara, Bapak Ibu, mau secara fisik ketemu seperti ini atau di grup WA, lakukan 3 hal. Yang pertama adalah, apa sih faktanya? Apa yang harus saya sampaikan? Harus dipahami betul. Jangan sampai tidak ada di dalam benak kita. Kalau tidak ada, maka kecenderungannya dimasuki emosi. Yang kedua, apa tujuan saya menyampaikan? Apakah saya ingin menjelekkan? Apakah saya ingin menyampaikan informasi dengan tulus? Kemudian yang ketiga, apa dampaknya ketika saya sampaikan pesan tersebut? Itu harus terfikir, Bapak Ibu. Ini yang kita sebut dengan memitigasi dampak dari komunikasi itu sendiri. Karena itu niat itu sangat penting. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, lihat dulu 3 hal ini. Jadi apa fakta informasi yang akan saya sampaikan? Tujuan saya menginformasikan apa? Kira-kira dampaknya seperti apa? Karena niat sudah disampaikan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi pasti orang itu melakukan, menyampaikan pesan berdasarkan niat yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, agar komunikasi kita tetap terjaga dalam koridor keadaban, pisahkan fakta, tafsir, dan emosi. Bagaimana kita melakukan ini? Kita harus mampu mentracer. Tracer itu apa? Men-tracer kembali kronologinya seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan satu informasi, tracer dulu kronologi buktinya seperti apa. Namanya bukti pasti ada waktu, ada tempat,
Ya, kalau diperlukan lagi ada saksi gitu ya. Kalau itu informasi yang berkaitan dengan orang, berkaitan dengan informasi yang berhubungan dengan institusi, pastikan dulu. Lalu dari situ kita bisa menyimpulkan sebelum memberikan penilaian sehingga kita memberikan informasi tersebut. Nah, hal seperti ini kita akan selamat karena apa? Apa yang kita akan sampaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi jangan mengikuti menyimpulkan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Jadi semua akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, karena itu proses seperti ini harus kita terus jaga sehingga menjadi sebuah proses yang otomatis sehingga kita terselamatkan di dalam komunikasi itu sendiri. Semoga yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.